Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 18 Oktober 2023 merupakan pesta Santo Lukas, penulis Injil. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Fredrik Suciadi, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan atas hidup kami, terutama rahmat, kesehatan, damai sejahtera, rezeki, dan kesejahteraan atas hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya melalui sabda-Mu ini kami semakin bertumbuh dalam iman, kasih, dan harapan, terutama dalam mewujudkan sabda-Mu di tengah kehidupan kami masing-masing. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 10 sampai dengan ayat 17a. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah dikirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para kudus-Mu ya Tuhan, membangunkan kerajaan-Mu yang semarak dunia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak dunia.
Mereka memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi. Pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu.
tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi pembawa damai dalam hidup sehari-hari. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Rabu pada pekan biasa ke-28 dan kita juga merayakan pesta Santo Lukas, penulis Injil. Santo Lukas merupakan salah satu dari keempat penulis Injil yang memberikan gambaran mendalam tentang kehidupan dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kehadirannya dan tulisannya memberikan sumbangan berharga bagi pengembangan iman Kristiani. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan tentang sejumlah orang yang pernah bekerja sama dengan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Tetapi kemudian beberapa di antaranya meninggalkannya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam pelayanan Tuhan, kita seringkali mengalami perubahan dalam hubungan kita dengan sesama. Demas, Kreskes, Titus, dan Markus semuanya memiliki cerita dan peran masing-masing dalam pelayanan. Ada yang setia, seperti Lukas dan Markus, dan ada yang meninggalkan pelayanan. Bagaimanapun, pada akhirnya Paulus merasa terasing, namun ia tetap percaya kepada Tuhan yang setia. Bacaan Injil menghadirkan kepada kita gambaran tentang Yesus yang mengutus 70 murid untuk memberitakan kerajaan Allah. Mereka diinstruksikan untuk pergi tanpa membawa banyak perlengkapan dan untuk mencari rumah yang menerima mereka dengan damai sejahtera. Melalui instruksi ini, Yesus mengajarkan bahwa dalam pelayanan kita perlu bersandar kepada Allah. Pesan ini mencerminkan semangat kerjasama, kerendahan hati, dan kepercayaan kepada Allah. Contoh konkret dalam bacaan hari ini adalah ketika kita menghadapi konflik atau ketidaksetujuan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengambil inspirasi dari Lukas yang tetap setia dalam pelayanan dan dari panggilan Yesus kepada murid-muridnya untuk membawa damai sejahtera kepada orang lain. Kita bisa mencari cara untuk menyelesaikan konflik dengan damai dan kasih, menjaga kesetiaan dalam hubungan, dan memberikan ketenangan kepada yang lain. Dalam semua hal ini, kita harus mengingat bahwa kita adalah pekerja damai Tuhan, dan tugas kita adalah mencerminkan kasih-Nya kepada dunia. Dalam hidup ini kita mungkin akan mengalami perubahan dalam hubungan dan kemitraan pelayanan kita, seperti yang dialami oleh Paulus. Tetapi penting untuk tetap setia dalam panggilan kita dan percaya bahwa Tuhan selalu setia kepada kita. Kita harus mengikuti instruksi Yesus kepada murid-muridnya untuk bersandar pada Allah, memberi damai sejahtera kepada yang kita temui, dan berbagi kabar baik. Dalam pelayanan kita dapat mengambil inspirasi dari Santo Lukas dan juga para murid yang diutus untuk menggali lebih dalam iman kita dan menjangkau mereka yang haus akan kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas segala hal yang boleh kami dapatkan dalam menggali inspirasi melalui sabda-Mu. Semoga kami dapat menjalankan amanat-amanat suci-Mu
dan membagikannya kepada sesama kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, demi memuliakan nama-Mu yang kudus. Ampunilah kami jika dalam menyelesaikan konflik, kami tidak berpaut padamu, melainkan pada keegoisan kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjalani relasi yang baik dengan sesama kami, baik dalam keluarga, masyarakat, dan gereja kami. Semua ini kami panjatkan melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.